Akhirnya Israel memutuskan mundur total dari pertempuran di wilayah Hamat pada Sabtu 16 Maret 2024. Dilaporkan langkah itu harus diambil IDF lantaran pejuang perlawanan yang berhasil memberikan pukulan telak. Dikutip dari Tribun News pada 17 Maret, kabar itu melansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 16 Maret 2024. Selain Al-Mayadin, Al-Gad juga melaporkan hal serupa. Al-Gad mengabarkan penarikan mundur total pasukan Israel dari kota Hamat meninggalkan kerusakan hebat yang dialami. Usut punya usut, mundurnya pasukan Israel disebabkan lantaran Brigade Syuhada Al-Aqsa sukses beri gempuran mati-matian, di mana mereka telah menembak sebuah kendaraan pengangkut personil Israel dengan bom dan RPG di kota Hamat tersebut. Di satu sisi, komandan brigade yang bertempur menyatakan bahwa zona pertempuran Hamat menjadi yang tersulit dalam 5 bulan pertempuran total di jalur Gaza. Unit infanteri Israel menjadi sasaran gempuran roket berat Furqan Hizbullah pada Jumat 15 Maret 2024. Keberhasilan serangan itu menjadi bukti bahwa Hizbullah melancarkan serangan yang tiada henti. Dikutip dari Tribun News pada 17 Maret, kabar soal keberhasilan Hizbullah beri kekalahan Israel itu melansir dari Al-Mayadin. Dilaporkan oleh sumber utama, Hizbullah telah melancarkan serangkaian serangan bergelombang tanpa henti terhadap pangkalan militer dan tentara Israel di perbatasan Lebanon Palestina yang diduduki. Rinciannya, Hizbullah menyerang situs militer Al-Marj, pangkalan Al-Malkiyah, Al-Rahib dengan roket dan peluru artileri. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan unit infanteri Israel di dekat pangkalan Birket Risha dengan roket berat Furqan. Hizbullah mengklaim roket berat Furqan itu berhasil mengenai sasaran secara tepat. Ditambah, roket Hizbullah juga diluncurkan berturut-turut ke lokasi Al-Radar, pangkalan militer Ruwaysat Al-Alam, Barak Zarid hingga pangkalan Hadad Yarin. Jenderal Mesir Mayor Jenderal Mohammed Abdel Wahed beri sentilan menohok terhadap rencana Amerika Serikat. Ia menyebut bahwa rencana membangun pelabuhan terapung sementara hanya berkedok kemanusiaan. Bahkan menyebut bahwa di dalam rencana itu dipenuhi dengan intrik kotor antara Amerika Serikat Israel. Dikutip dari Tribun News pada 17 Maret, kabar itu melansir pernyataan dalam Kaberni pada Sabtu 16 Maret 2024. Ia yang juga merupakan pakar strategis Mesir dan mantan perwira intelijen memberikan analisisnya. Menurut Mayor Jenderal Wahed, proyek koridor laut dari Siprus ke Gaza dan pendirian pelabuhan sampulnya adalah bantuan kemanusiaan, namun di dalamnya adalah intrik kotor permusuhan. Selain itu, Mayor Jenderal Wahed juga mengaitkan pembangunan pelabuhan itu dengan rencana invasi darat Israel ke Rafah. Muncul kekhawatiran di mana tindakan Amerika Serikat itu dapat menjadi awal dari kehadiran militer internasional di tanah Palestina dan pengusiran warga Palestina dengan berbagai dalih. Poros Persatuan Perlawanan Lintas Teritorial dikabarkan telah terbentuk. Diketahui para pemimpin faksi sudah melakukan rapat langkah dengan bahasan adalah persiapan penggempuran Israel. Dikutip dari Tribun News pada 17 Maret, kabar itu melansir sumber utama AFP pada Jumat 15 Maret 2024 tanpa menyebutkan nama. Poros Persatuan Perlawanan itu terdiri dari Houthi, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Pemimpin dari beberapa faksi tersebut telah melakukan rapat yang diadakan pekan lalu, membahas mekanisme dan koordinasi tindakan perlawanan terhadap Israel. Satu di antara faksi memberikan penegasan di mana mereka akan tetap melanjutkan operasinya di Laut Merah melawan kapal pendukung Israel. Selain itu, yang lainnya menegaskan bahwa mereka tengah bersiap dengan beberapa rencana, terlebih dengan kemungkinan Israel menginvasi Rafah.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak Israel. Satu di antaranya ia menyatakan bahwa rencana evakuasi rakyat Palestina bukan solusi, tapi justru sebagai penambah penderitaan dan memperparah bencana kemanusiaan. Dikutip dari Tribun News pada 17 Maret melansir tulisan Tedros di X pada Sabtu 16 Maret 2024 kemarin. Awalnya ia menulis bahwa ia sangat prihatin dengan laporan mengenai rencana Israel untuk melanjutkan serangan darat di Rafah. Itu disebutnya akan meningkatkan kekerasan dan akan menyebabkan lebih banyak kematian dan penderitaan, terutama karena fasilitas kesehatan yang sudah mencapai titik kewalahan. Sehingga Tedros mendesak Israel untuk lebih mementingkan perdamaian ketimbang kembali meluncurkan serangan di Rafah. Sementara itu, rencana Israel yang akan mengevakuasi warga sipil sebelum melancarkan serangan di Rafah, Tedros menyatakan itu bukanlah sebuah solusi. Tedros bahkan menjelaskan bahwa evakuasi warga itu justru akan menambah penderitaan dan memperparah bencana kemanusiaan. Perwakilan Hamas di Lebanon, Ahmad Abdel Hadi, memberikan penegasan terhadap Israel dan sekutunya, di mana ia menyatakan bahwa Hamas telah siap untuk semua skenario, termasuk perluasan perang hingga rencana Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Mayadin pada 17 Maret, kabar itu disampaikan Ahmad Abdel Hadi pada Minggu 17 Maret waktu setempat. Awalnya ia mengumumkan bahwa 2 hari lalu Hamas telah menyampaikan visinya untuk memulai negosiasi guna menghentikan agresi yang mencakup 3 tahap. Abdel Hadi menyoroti bahwa Hamas telah menunjukkan fleksibilitas dalam perundingan tawanan dengan jaminan internasional. Itu ditekankan agar tidak adanya penipuan, mengingat pilihan ada di tangan Israel dan Washington. Abdul Hadi menyatakan bahwa Hamas sudah siap dalam semua skenario dan akan terus memberi kerugian kepada Israel. Itu akan menjadi bukti bahwa medan perang menentukan jalannya fase berikutnya dan menyoroti pembentukan komite oleh faksi-faksi untuk mengawasi situasi di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.